Silakan duduk, saudara, shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, kita punya waktu untuk menyelesaikan tahun 2024 ini. Ada sisa 6 minggu lagi dan setelah itu kita masuk di tahun 2025. Artinya saudara bahwa hidup kita hari ini sedang berpacu dengan waktu. Dan saudara, Tuhan minta tentu dalam hidup saudara dan saya, kita belajar untuk mengevaluasi diri kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya coba mengklasifikasi ada 4 tipe daripada kekristenan saudara dan saya. Yang pertama saudara, yaitu kita belajar di bulan yang lalu saudara, bicara tentang Tuhan mengadopsi kita. Jadi saudara dan saya hari ini waktu kita jadi Kristen, itu bukan karena kemauan kita. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan karena kehendak kita. Tidak ada satupun usaha dari saudara dan saya untuk mengenal Dia selain Dia yang cari hidup saudara dan saya. Nah saudara, ketika Dia pilih kita, artinya Dia pilih kita menjadi anak-anak Dia, artinya kita diadopsi. Nah ketika bicara tentang diadopsi berarti saudara dan saya itu diangkat menjadi anaknya. Itulah sebabnya saya coba yang pertama saudara, yaitu bicara tentang kita ini adalah tipe anak-anak saudara. Anak-anak Kristen saudara, anak-anak, jenis anak-anak. Nah kalau bicara tentang anak-anak itu cenderung cuma selalu minta, minta dan meminta. Nah ukuran anak-anak ini saudara bukan saya tidak lihat bicara tentang umur kita. Kanak-kanak itu saudara bicara tentang bagaimana cara saudara dan saya menyikapi atau cara saudara hidup kekristenan kita, pergaulan kita dengan Dia. Kalau kita cuma Kristen yang namanya dikit-dikit minta terus, ini berarti klasifikasi kita anak-anak. Kemudian anak-anak juga saudara, waktu doa kita tidak dijawab, kita biasanya suka ngambek. Anak-anak kan begitu kan? Waktu permintaan anak-anak kita kepada kita, dia minta kemudian kita tidak beri, dia ngambek. Nah itu. Waktu kita berdoa sama Tuhan, kemudian Tuhan gak jawab, kita ngambek. Nah ini jenis anak-anak saudara. Nah kita tidak boleh cuma di anak-anak terus. Kita harus meningkat. Yang kedua saudara, yaitu tipe hamba. Kalau hamba ini saudara jenisnya kerja dan kerja. Hamba itu gak ada komplain. Cuma hamba sekarang saja. Hamba akhir zaman ini dikit-dikit komplain. Dikit-dikit menggerutu. Itu hamba akhir zaman. Kalau hamba itu saudara identik dengan budak. Jadi gak pernah ada komplain. Nah jenis yang kedua, tipe kekristenan kita itu tipe hamba. Hamba itu saudara apa kata Tuhan dia ikuti. Kemudian tipe yang ketiga, jenis yang ketiga itu bicara tentang sahabat. Nah ini yang saya mau bicara saudara banyak tentang sahabat ini. Yang keempat saudara, yaitu yaitu mempelai. Mempelai ini, jadi saudara dan saya dalam kekristenan kita harus lewati fase ini. Kalau saudara masih fase yang pertama kanak-kanak, saudara sulit untuk masuk dalam kerajaan sorga. Karena sedikit-sedikit saudara menggerutu, kecewa di gereja, gak dapat tugas, gak dapat saudara berkat. Lihat teman-teman Kristen yang lain diberkati, saudara gak diberkati, saudara kecewa, itu kanak-kanak. Nah saudara yang kemudian yang 4 fase ini kita harus lewati saudara. Dan akhirnya akan menjadi mempelai Kristus. Nah kita akan bicara saudara yang ketiga, yaitu bicara tentang sahabat. Kalau saudara dan saya perhatikan, kalau di dalam lingkungan kita, di gereja pun saudara lihat kalau kita bersahabat itu berkelompok. Ya kan? Ada Manado, ada Ambon, ada Jawa. Jawa pun terbagi, ada Solo, ada Surabaya. Karena dicari tipe yang sama, modelnya sama. Itu model kan pertemanan kita, persahabatan kita. Nah saudara dan saya hari ini, Tuhan kemudian declare, dia bilang saudara dan saya adalah sahabat Dia. Nah biasanya saudara, sahabat itu selalu cari keuntungan. Biasanya kan begitu kan? Saya lihat kan ada kelompok-kelompok. Saya suka amat-amati saudara.
Di dalam gereja ini juga, kalau bersahabat ini mana yang gaya ngebosi, mana yang suka dibayarin terus. Makanya dibayarin terus itu soal dia puji-puji saudara. Yang ngebayar, wah ini koncoku api tenan. Karena gratis terus, ya kan? Gratis terus itu. Nah ini kita suka tipe seperti itu. Dan sering kali saudara, kekristenan kita menempatkan Yesus sama seperti itu. Kita cuan melulu sama dia. Kita selalu maunya cuan terus. Kalau dekat sama Tuhan diberkati, dekat sama Tuhan selalu diberikan wah berkat yang melimpah. Selalu seperti itu. Tapi saudara harus tahu, bukannya Tuhan itu nggak tahu. Tuhan tahu. Tapi Tuhan makanya mau bicara hari ini khususnya kita saudara di gereja base ini. Supaya nanti saudara selama bulan November ini, bagaimana konsep sahabat Tuhan itu harus ada dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara, siang hari ini saudara, saya mau bicara tentang satu topik. Kenapa kita dipilih menjadi sahabat oleh Tuhan? Kenapa saudara dan saya itu dipilih menjadi sahabat? Saudara jujur saja, Tuhan itu gak ada keuntungan bersahabat dengan kita. Paling banyak dirugikan. Paling banyak dirugikan saudara. Tapi Tuhan itu begitu mengasihi kita, walaupun dia tahu itu dirugikan, dia tetap berteman sama kita. Karena dia mau merubah setiap hidup saudara dan saya untuk menjadi sama seperti dia. Makanya saudara dikatakan kita ini saudara menjadi sahabat Tuhan oleh karena apa? Karakter dia. Kenapa Tuhan mau tetap bersahabat dengan saudara dan saya? Supaya paling tidak dia tahu hidup saudara dan saya itu paling tidak menjadi sama seperti dia. Amsal 17 ayat 17 kita lihat saudara. Amsal 17 ayat 17 berkata seperti ini saudara. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Tapi ini bicara tentang sahabat yang namanya Tuhan. Tapi kita hari ini sahabat yang di dunia gak ada begitu saudara. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi kalau kita lihat hari ini saudara, Yesus kemudian menempatkan hidup dia untuk menjadi sahabat bagi saudara dan saya. Artinya ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, dia hadir di samping kita. Makanya ada kemudian ada orang berkata begini, ada istilah yang berkata begini, ini teman rasa saudara. Karena kerap kali saudara kadang-kadang, saudara itu waktu lagi kita susah, dia gak ada di samping kita. Tapi ada sahabat saudara, yang walaupun bukan saudara, waktu kita sedang susah, dia hadir bersama-sama dengan kita. Nah itulah Yesus. Yesus itu saudara walaupun dalam keadaan saudara dimanapun, saudara punya masalah, punya persoalan. Seringkali kita tidak merasa dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di samping kita. Tapi sejujurnya Yesus ada di tengah-tengah kita, di samping kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kemudian kita lihat Lukas 12 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ada nasihat daripada sahabat kita. Yesus kemudian berkata seperti ini saudara di dalam Lukas 12 ayat 4 sampai 5. Aku berkata kepadamu. Ini sahabat ini berkata kepada saudara dan saya. Hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Yesus kemudian berkata, jangan takut. Ayat 15, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia, yaitu Yesus yang adalah sahabat kita. Yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata, takutilah dia. Kata takuti bisa bicara tentang rasa respect kita kepada Tuhan. Nah, saya sedikit mau bicara tentang kata respect, hormat kita kepada Tuhan. Seringkali kita kurang respect sama Tuhan. Saya cuma lihat saudara di ibadah. Tapi di sini enggak. Di sana ada. Saudara saya lihat kadang-kadang di ibadah begini. Saya pernah tegur ada satu anak muda. Tidak di gereja sini. Waktu saya khotbah lagi main HP. Nah biasa kalau saya ngomong begini semua yang pegang HP langsung turun. Lagi main HP saudara. Jadi saya lihat waktu saya khotbah. Saya ini di depan ini tuh terang benderang saudara, saya bisa lihat sama saudara. Jadi lagi main HP dia. Waktu habis ibadah, selesai ibadah saya bilang begini sama dia. Kamu kalau lagi dengar firman jangan main HP. Terus dia bilang begini. Aku lagi baca firman. Saudara, saya lihat saya bongkar-bongkar Facebook dia. Pas saya lagi khotbah itu jamnya sama, isi status di Facebook. Makanya saudara nanti kali ini kalau saya lihat saudara lagi main HP, saya sudah gak mau tegur. Karena nanti saudara sudah salah, jawab salah lagi. Sudah dosa, bikin dosa lagi.
Jadi saudara, seringkali saya lihat begini, kita ini merengek-rengek minta pertolongan dari Tuhan. Tapi rasa hormat kita kepada Tuhan itu tidak ada. Dari saudara dan saya hari ini beribadah, kita berbakti kepada Tuhan. Kadang-kadang main HP saudara. Bagaimana rasa respek kita, rasa hormat kita, kemudian kita minta diberkati sama Tuhan. Gak mungkinlah Tuhan berkati. Sehingga hari ini saudara dan saya, kalau kita tahu kita punya rasa hormat kita kepada Tuhan kita, kepada Allah kita, kepada Sang Pencipta kita. Saudara dan saya waktu kita berbakti, saudara hanya 40 menit saudara dan saya dengar firman. Saudara sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Karena dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya hari ini. Amin. Nah, ada dua hal saudara yang saya coba angkat. Kenapa kita dipilih untuk menjadi sahabat Tuhan? Pertama saudara, kita dipilih menjadi sahabat Tuhan karena ada sesuatu yang dia akan nyatakan kepada saudara dan saya. Dia pilih kita, bukan dia perlu sama kita, tapi dia mau libatkan hidup saudara dan saya untuk dia nyatakan sesuatu ke depan supaya saudara dan saya berjalan bersama dengan dia untuk membangun dunia ini, membawa kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Amin. Jadi bukan saudara dan saya hari ini ketika dia menyatakan sesuatu ke depan kemudian sulit untuk kita kerjakan. Makanya kalau saudara lihat kemudian di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 kita lihat. Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dia berkata seperti ini saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hanya Yesus sahabat yang sejati. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi dia bilang saudara dan saya akan menjadi sahabat dia kalau kita melakukan apa yang dia perintahkan, yang nanti dia akan nyatakan. Ayat yang ke-15 kemudian dia berkata begini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Saudara kan level yang kedua hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Saudara nggak ada kan saudara punya pembantu? Mbok, itu lihat ya, itu ada apa namanya, saya ada berangkas duit, itu nomor serinya sekian. Jadi kalau kamu perlu kamu tinggal ambil di situ, nggak ada saudara. Tapi saya lihat ada tuan juga yang hebat. Pembantunya dia kasih pegang ATM. ATM dia ini, tapi ya saya tahu pintar juga. Dia kasih uang secukupnya di situ. Dia atur seperti itu kan. Jadi dia kasih sama pembantu, ini kamu pegang ATM ya. Ini ATM nyonya. Ini passwordnya nomor sekian. Kamu mau ambil di situ. Wah, ini pembantu senang. Padahal tuannya hebat. Dia udah tahu dia takar saudara. Seperlunya seperti itu. Iya kan? Jadi Yesus bilang begini, kenapa kita hari ini Tuhan angkat dari hamba menjadi sahabat? Karena ada sesuatu yang akan dia nyatakan. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada saudara dan saya. Dan kerap kali dalam hidup saudara dan saya, ada dalam pikiran kita, selalu kita berpikir, apa yang Tuhan akan sampaikan pasti bicara tentang cien. Pasti bicara tentang uang. Pasti bicara tentang berkat. Jujur saja, saya sama juga. Supaya kita hari ini bertobat bersama-sama. Kita kerap kali dekat sama dia saudara. Karena apa? Selalu kita identik, selalu kita berpikir bahwa dia akan menyatakan sesuatu ke depan. Bicara tentang uang, bicara tentang berkat. Saya bilang itu tidak salah. Nah saya mau kasih tahu begini saudara. Ini kisah saudara, satu kisah. Saya pernah saksi di sini saudara. Satu kali Pak Fengki itu, dia bilang begini sama saya. Roy, tadi malam saya dapat penglihatan. Saya dapat mimpi. Ini saya ingat tahun 2011. Saya bilang mimpi apa kok Feng? Saya mimpi, saya lihat harga cengkeh. Itu 50.000, kemudian loncat ke 100.000. Terus saya tanya apa kok Feng? Kita beli cengkeh. Saudara cengkeh itu, waktu itu harganya itu 50.000-an. Ini mau naik satu ini. Lain jadi 100. Saya bilang begini sama Pak Fengki. Saya bilang ke Fengki, saya ini kerja cengkeh. Saya ini yang transport cengkeh. Cengkeh itu paling tinggi di Manado 80.000. Gak ada 100. Terus Pak Fengki bilang begini. Loh,
Ini kan visi. Beli aja, ayo kita urunan. Kita kan gak ambil uang di gereja. Karena Tuhan mau berkati. Tuhan mau berkati kita. Karena kita tidak ambil uang di gereja untuk membiayai gereja. Untuk membiayai rumah tangga kita. Saya bilang enggak, saya gak percaya saudara. Saudara tahu, berapa bulan kemudian, saya ngasih tahu ada satu teman saya. Teman saya ini dia beli cengkeh 3 ton lebih saudara. Saya nggak beli. 6 bulan kemudian, saya ingat saya ada pelayanan di Amerika saudara. Waktu itu masih pakai BlackBerry kita. Saya tanya sama orang kantor, staf kantor dari Amerika, saya BB. Bagaimana keadaan muatan? Mereka bilang begini, bos harga cengkeh 150 ribu. Saya bilang mati deh saya. Amsyong saya. Iya kan? Saya bilang aduh, saya bilang mati nih. Ko Fengki mau cari sama saya nih. Iya kan? Saudara sudah. Aduh 150 ribu. Saudara tahu. Berapa hari kemudian Pak Fengki BB sama saya. Roy, saya dengar cengkeh harganya 100 ribu. Saya bilang iya Ko Fengki sorry 150 ribu ini harganya. Nah itu kan. Tuhan nanti berikut tidak mau kasih tahu lagi ke kita. Saudara saya ingat teman saya yang beli 3 ton. Waktu saya pulang saya cari dia. Saya bilang cengkeh gimana kamu? Oh saya udah jual. Kamu jual berapa? 100 ribu lebih. Kamu kan bilang, Tuhan bilang 100. 106 saya sudah jual. Waduh saya bilang kamu cuan banyak ya. Ya lumayan lah dia bilang. 1 kali lipat. Terus dia tanya begini, ada pesan Tuhan apa lagi? Waduh iya kan? Saya bilang ada. Apa pesan Tuhan? Jangan lupa kasih perpuluhan ke gereja BES. Saya bilang enggak bercanda, saya bercanda. Saudara dari sini kita belajar begini. Sehingga akhirnya Pak Fengki bilang begini. Yang namanya hidup dari ayapan tangan Tuhan bukan dari perpuluhan. Ini yang banyak salah konsep. Saya lihat itu banyak pendeta gembala. Kemudian selalu bilang begini. Kami hidup dari ayapan tangan Tuhan. Dari perpuluhan. Saya bilang kalau ada gembala yang memang full time tidak masalah. Memang dia harus hidup dari situ. Tapi hidupnya harus sederhana. Tapi kita ini loh. Saudara dan saya hari ini kalau kita tahu kita punya sahabat yang dia tahu masa depan kita. Dia pasti akan menyatakan kepada saudara dan saya. Makanya kita tanya kepada Tuhan. Tapi seringkali sahabat kita tidak perlu memberitahukan itu. Karena banyak kali yang kita tanya selalu bicara tentang berkat. Yang selalu kita tanya bicara tentang uang. Itu yang seringkali menyedihkan hati daripada teman kita. Sahabat kita yang namanya Yesus Kristus. Tapi kalau sahabat kita tanya tentang rahasia-rahasia firman Allah. Dia akan menyatakan sesuatu ke depan bagi saudara dan saya. Amin. Kenapa saudara lihat? Kemudian yang namanya Abraham itu disebut sahabat Allah. Waktu saudara Allah akan menjungkir balikan yang namanya Sodom dan Gomora. Waktu dia akan membinasakan Sodom dan Gomora. Allah tidak tahan untuk tidak menceritakan kepada Abraham. Allah datang kepada Abraham, Allah ceritakan kepada Abraham. Siapa Abraham itu? Padahal Abraham itu hanya seorang yang biasa. Tapi Allah menganggap dia adalah sahabat daripada Allah. Sehingga dia menyatakan. Sehingga hari ini saudara dan saya. Kalau kita memahami dan kita mengerti. Bahwa Tuhan itu menjadi sahabat dalam hidup saudara dan saya. Kita tahu ke depan saudara. Bahwa Tuhan akan menyatakan sesuatu yang di depan kita. Amin. Kita kan gak tahu saudara. Saudara banyak orang tanya begini sama saya hari ini. Indonesia akan terjadi seperti apa? Kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu. Banyak kan kemudian orang lihat ada YouTube dari seorang pendeta yang mantan dukun. Kemudian berkata tahun 2025 Indonesia akan hancur. Ekonomi akan hancur kan. Saya lihat kan nih wajah-wajah khawatir semua karena lihat YouTube itu. Ada maksudnya banyak yang tanya sama saya. Pak Roy ini benar nggak? Ini benar nggak? Saya bilang yang kita dapat, Pak Fengki dapat bahwa gereja BES tahun 2025 akan lebih hebat. Jemaat-jemaat pasti akan lebih dipelihara, pasti akan lebih diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi kalau diberkati kemudian jangan kemudian gak ke gereja. Saya lihat seringkali kan begitu. Kalau saudara lagi susah, datang di gereja terus Tuhan tolong. Tapi begitu diberkati, lupa gereja saudara. Alasannya apa? Loh aku kan mesti jaga berkat Tuhan. Supaya gak salah. Ini kan banyak yang terjadi. Lebih cinta uang saudara. Jujur saudara. Itulah sebabnya hari ini saudara. Kalau saudara tahu tentang konsep. Dia dan saudara dan saya menjadi sahabat. Dia akan nyatakan ke depan. Saudara lihat Yakobus 2 ayat 23 dulu. Yakobus 2 ayat 23 berkata seperti ini. Kita lihat. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan.
Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Amin. Sahabat Allah. Jadi saudara, kalau dia namanya dia sahabat, dia akan nyatakan. Dia enggak tega saudara untuk tidak menyatakan. Saudara menempatkan Pak Fengki ini kan gembala senior. Selain gembala senior, dia sahabat saya. Dia kadang kalau kita lagi duduk sama-sama, dia cerita sama saya. Sama kami semua, teman-teman, sama Pak Andre. Ke depan mau bikin begini, ke depan mau bikin begini. Tuhan kasih tahu saya visinya begini. Saudara, ini gak bicara uang. Kita lihat begini, saya bilang luar biasa. Dan seringkali saudara kemudian banyak orang bilang begini sama saya. Ada tanya begini, loh katanya visi Tuhan kan jemaat base ini diberkati. Ada banyak konglomerat. Kenapa kok gak jadi? Ya kan, mana ini? Anak-anak muda diberkati. Padahal saudara yang saya lihat orang yang bertanya ini, dia sudah diberkati. Dia sudah diberkati. Padahal dia gak sadar kalau dia diberkati saudara. Kemudian ngomong seperti itu. Saudara saya lihat, percayalah. Hari ini kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, masalah persoalan Tuhan pasti buat jalan keluar. Amin. Yang kedua, kenapa kita dipilih untuk menjadi sahabat? Yang pertama, dia akan menyatakan sesuatu yang akan ke depan. Yang kedua, saudara dan saya dipilih untuk menjadi sahabat karena dia akan menasehati dan menegur hidup saudara dan saya. Begitu kata nasihat, kata teguran, pasti gak enak. Siapapun saudara dan saya hari ini paling tidak suka ditegur. Betul gak? Apalagi kalau ada teman, kita lihat sesuatu yang salah. Kita pernah punya satu teman. Dia ini jungkir balik saudara, hancur. Dia utang banyak, dia sukses. Saudara kemudian yang terjadi teman-teman dia meninggalkan dia. Tapi kami waktu itu tetap bersama-sama dengan dia. Waktu dia dalam keadaan susah dia bilang begini. Hari ini saya tahu siapa teman saya. Karena saya lagi susah, ini teman-teman ini tidak meninggalkan saya. Karena teman yang sejati bukan ada di waktu dalam keadaan saudara senang. Tapi teman yang sejati dia akan ada di waktu yang sulit. Dia bersama-sama dengan saudara dan saya. Itulah Yesus. Nah, kalau Yesus punya sikap seperti itu, hari ini pun dalam hidup saudara dan saya, kita harus punya sikap seperti itu. Jadi ketika bicara tentang Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi sahabat, karena dia akan menasehati hidup saudara dan saya, menegur hidup saudara dan saya, mengingatkan hidup saudara dan saya. Saya pernah bersaksi juga di tempat ini saudara. Ada teman saya bilang begini sama saya. Dia bilang, Roy, kamu kan di Manado. Di Manado itu kalau pelihara sapi itu hebat. Saya bilang maksudnya, di Manado itu saya baru tahu saudara, sapi itu bukan cuma makan rumput yang dibawa, tapi sapi itu juga ternyata makan dari daun-daun yang di pohon-pohonan. Saya baru ngerti, dia terangkan sama saya. Dan dia bilang di Manado itu, di Minahasa itu, makanan sapi itu pohon-pohon banyak sekali. Dan sapi itu akan cepat gemuk. Dan dia bilang pasti cuan punya. Untungnya pasti bagus. Saya tertarik saudara. Saya pikir wah ini kerja sapi aja kalau begitu. Tapi saudara sebelum itu saya berdoa. Saya bilang Tuhan aku ini mau kerja sapi. Saudara seringkali kalau kita berdoa kan kita sungkan-sungkan sama Tuhan. Namanya ini kan Bapak kita. Kita tanya dong sama Bapak kita kan. Kita tanya sama sahabat kita. Saya bilang Tuhan aku mau kerja sapi boleh enggak? Selesai saya doa malam itu saya tidur. Setelah saya tidur saya mimpi. Saudara waktu saya mimpi di dalam mimpi itu saya lihat ada satu bapak-bapak pegang sapi satu ekor. Wih sapinya gede sekali. Jadi dia lagi tuntun itu sapi. Nah ketemu sama saya di mimpi nih ketemu. Waktu ketemu sama saya di mimpi saya bilang begini sama tuh bapak. Om. Sapi ini besar sekali om ya. Terus si bapak bilang begini, si om bilang. Iya kok ini sapi besar sekali. Terus saya tanya ini sapinya siapa? Loh ini sapinya kok. Saya punya sapi. Saya kaget saudara sapinya besar. Tapi kemudian si om itu bilang begini. Kok dia biar besar tapi gak ada isi. Sapi ini biar gede tapi gak ada isi. Saya bangun. Saya bilang Tuhan terima kasih. Berarti bagi saya kerja sapi itu bisa gede tapi bocuan. Ya kan gak ada untung. Jadi akhirnya saya tidak jadi penggembala sapi. Saya jadi penggembala domba.
Saya menggembalakan domba, yaitu saudara-saudara hari ini. Amin. Terus kemudian saya ngomong sama teman saya bilang Tuhan tidak izinkan saya pelihara sapi. Tapi kalau kamu mau pelihara sapi silakan. Bukan pelihara sapi pasti rugi, tidak. Tapi Tuhan selalu saudara akan kemudian mengingatkan mana sesuatu usaha yang cocok bagi saudara dan saya. Karena saya lihat kenapa hari ini banyak saya lihat orang Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen kemudian mengalami keterpurukan karena semua bukan bagian kerja dia mau kerja. Makanya dia bikin PT Palu Gada. Apa lu cari gua ada. Ya kan? Semua dia mau kerjain. Saya mau kasih tahu hari ini saudara, kita jangan serakah. Karena Tuhan menempatkan saudara dan saya ada di muka bumi ini. Kita kerja sesuai dengan talenta kita masing-masing. Jangan ingini kerja orang lain saudara. Kalau saudara lihat orang lain kerja untung, belum tentu itu cocok bagi saudara dan saya. Amin. Jadi kalau saudara hari ini kerja seperti ini, ya sudah itu aja. Jadi jangan kemudian lihat, oh kerja orang lain ini hebat, saudara ikuti. Saudara pasti akan hancur. Ketika hancur saudara salahkan Tuhan lagi. Kenapa Tuhan tidak menyertai aku? Nah itulah sebabnya kita lihat lagi. Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Marilah kita saling menasehati. Seorang teman yang baik dia harus menasehati teman dia. Seorang teman yang baik dia pasti akan menegur teman dia yang salah. Nah ini yang banyak saudara yang terjadi. Kita lihat juga kenapa hari ini banyak pendeta. Ketika ada jemaat yang berbuat salah dia gak berani tegur. Karena sudah terima duit. Apalagi kalau jemaat kasih duit banyak. Kasih persembahan banyak. Nah biasa tuh jemaat itu kalau mau ngasih duit tidak ke amplop, tidak ke kolektor. Ngasih langsung sama pendetanya, gembala. Supaya gembala tahu ini uangnya banyak. Supaya gembala ingat sama saya. Biasa begitu. Tapi di sini enggak. Karena enggak ada yang kasih banyak. Maaf saudara. Soalnya biasa seperti itu saudara. Makanya saya lihat, saya suka perhatikan saudara. Kenapa saudara yang saya lihat banyak gembala sulit untuk menegur jemaat. Apalagi jemaat yang tanda kutip itu kaya-kaya saudara. Karena masalah uang. Saudara kita di gereja ini, di base ini saudara. Ada orang tanya sama saya, kenapa sih Pak Fengki kalau saya mau kasih duit, Pak Fengki nak mau terima. Suruh kasih ke gereja. Saudara kita ada peraturan di gereja ini juga. Kalau saudara punya beban seringkali kasih kepada kami pendeta, ada peraturan. Setiap pendeta yang terima amplop harus store ke gereja. Supaya pendeta itu jangan pilih-pilih tempat basah dan tempat kering. Bukan cuma di kantoran ada tempat basah kering. Di gereja juga ada. Iya kan? Apalagi kalau banyak terima amplop. Kalau ada banyak sebuah jemaat kasih amplop, waduh, akhirnya saudara yang dia layani itu cuma orang yang ngasih amplop. Dan yang ngasih amplop ini sudah berbuat salah, nggak berani tegur saudara. Makanya hari ini saya tidak terima amplop. Saya ada terima amplop tapi cuma tulis itu sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Saudara supaya saya bebas untuk menegur saudara dan saya. Dan saudara harus tahu, setiap teguran yang Tuhan izinkan datang dalam hidup saudara dan saya, bukan untuk menjahati saudara. Karena di balik sebuah teguran ada berkat Allah yang luar biasa. Tapi di balik sebuah pujian ada jurang yang akan disiapkan bagi saudara dan saya. Teguran itu jauh lebih penting daripada sebuah pujian. Amin. Ayat yang terakhir saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing. Dan terhadap semua orang.
Jadi saudara dan saya, ini nasihat firman Tuhan, kita harus menegur orang-orang yang kita lihat sesuatu yang salah dan nasihati. Dan ada rambu-rambu yang Tuhan sudah berikan di dalam firman Tuhan. Waktu kita menegur orang itu 4 mata. Kalau orang itu tidak terima saudara, kita bawa di beberapa orang lagi. Kalau dia tidak terima saudara, kita serahkanlah kepada Tuhan. Selesai. Biar Tuhan yang beracara atas setiap hidup dia. Oleh sebab itu hari ini saudara, kenapa Tuhan pilih hidup saudara dan saya untuk menjadi sahabat dia? Karena yang pertama, dia akan menyatakan sesuatu yang akan datang dalam hidup saudara dan saya. Dan yang kedua, dia akan menasihati dan menegur setiap hidup saudara dan saya. Jadilah sahabat Tuhan yang sejati dan biarlah melakukan apa yang dia kerjakan dan dia akan menyertai setiap langkah hidup saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri.